Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu maknan nafsi wal ruhi wal qalbi wal aqli wa ma huwal murad bihadzal asami. Subhanallah. Menerangkan makna dari nafsu, roh, qalb, hati, akal, dan hal-hal yang dimaksud daripada nama-nama tersebut. Ternyata kita terkecoh, tidak tahu kata-kata nafsu itu apa, apakah hati, terus roh itu apa. Masya Allah, ini nanti akan dikupas. Akal itu apa? Malah banyak orang yang berpikiran bahwa akal itu di kepala. Ternyata bukan. Semuanya itu ada di dalam dada, terus di dalamnya daging yang seperti buah sanubari itu. Jadi di dalam dada itu ada daging seperti buah sanubari atau seperti daunnya waru itu. Lah di dalam itu ada hati nurani, ada nafas jiwa, ada akal, ada nafsu yang lawamah, ada nafsu amarah. Jadi sangat mepet sekali, sangat dekat sekali, bahkan hampir tidak bisa dibedakan. Ini panggilan jiwa atau panggilan nafsu atau panggilan akal dan sebagainya. Kalau tidak begitu lembut sekali, Masya Allah, Subhanallah. Jadi di dalam itu semuanya. Kalau hati itu dimaknai seperti buah sanubari, dimaknai seperti yang ada di gambar-gambar daun waru itu, hewan punya semacam itu semua, ayam punya. Tapi yang dibuat untuk berdiam atau dibuat untuk tempatnya Allah, di dalam itu tadi ada gumpalan lagi yang menjadi sumber dari semua energi. Masya Allah. Jadi yang dibuat itu hanya wadah, itu wadah saja yang seperti buah sanubari itu. I'lam anna dzil asma al arba'ah tusta'malu fi hadzal albab fi hadzal abwab wa yaqilu fi fuhulil ulama man yukhitu bi hadzal asami wa ihtilafi ma'aniya wa khududiya wa musammiyatiya. Ketahuilah bahwa nama-nama 4 ini itu diberlakukan di dalam beberapa bab. Jadi jelambur antara nafsu, roh, nafsu, roh, hati, ngakal, itu jelambur. Semuanya kayak satu. Roh ya hati. Dalam kitab itu wa nafsu seperti ya kayak hati. Ada nanti klasifikasinya, ada nanti klarifikasinya. Ini banyak yang tidak bisa menembus, banyak yang tidak bisa menjabarkan, banyak yang tidak bisa menjelaskan secara detail makna dari masing-masing tadi. Ada nama ya ada arti, ada akal. Bahkan ada yang keliru tadi, akal itu seakan-akan di kepala. Di kepala itu otak, pikir ya di kepala. Tapi kalau akal itu dari dalam dada. Ya ini katanya Imam Ghazali, kita ya ikut saja. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali definisi-definisinya, khat-khatnya, perbedaan makna-maknanya dari macam-macam nama keempat tersebut. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa terus mendalaminya sehingga betul-betul ilmu kita itu tidak hanya di lisan saja, tidak hanya di bibir saja, tapi betul-betul ada di dalam jiwa. Wa aksarul aghalit mangsyu'uhal jahlu bimakna hadzal asami wastirokia baina musamiyatin muktalifatin. Mayoritas kesalahan, keluputan
itu bersumber dari kebodohan. Iya memang. Bersumber dari ketidaktahuan pada makna hakikat yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Tidak tahu penjabaran dari qalb itu apa, hati itu apa, penjabaran dari akal itu apa, penjabaran dari nafsu itu apa, jiwa itu apa. Masya Allah. Masya Allah. Dan oleh Imam Ghazali akan dijabarkan nama-nama tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Pertama, hati. Al-abdul awalul abdul qalbi wa wa yutlaqu li makna yaini akhaduma al-lahmu as-sanaubariyu asyaklu al-muda fil janibil aisar minas sodri wa walahmun mahsusun wa fi batini tajwifun wa fi dhalika tajwif tamun aswadu wa huwa mamba'ur ruh wa ma'dinuhu. Yang pertama adalah lafadz qalb atau hati. Hati itu diucapkan dengan dua makna. Habis tahu tuh ya tertanya. Hati itu diucapkan dengan dua makna. Yang pertama adalah daging yang menggumpal yang berbentuk seperti buah sanubari itu. Itu buah sanubari yang diletakkan oleh Allah di sebelah kiri di bawah dada atau di dalam dada agak miring ke kiri. Ada agak miring ke kiri. Dan itu daging khusus. Tidak sama dengan daging-dagingnya paha, tidak sama dengan dagingnya bokong, tidak sama dengan dagingnya badan. Memang tempatnya aja sudah khusus. Karena ini adalah sumber daripada kebaikan manusia. Dia diusahakan terus naik bersanding dengan Allah. Rasanya kalau buah atau tempatnya tadi ya pancet di dada. Tapi ini yang mengangkat manusia dan menjatuhkan manusia tergantung perkumpulannya. Kalau perkumpulannya dengan malaikat muqarrabin dia naik di dekat Allah. Kalau perkumpulannya dengan daerah-daerah setaniyah, daerah-daerah jelek, maka dia jatuh sejelek-jeleknya. Dan akan membawa derajat dirinya, membawa derajat badannya, mulia dan tidaknya tergantung ini yang terkandung di dalam daging yang lain daripada daging-daging lainnya tadi. Masya Allah, baru tahu nih. Dan lahmun mahsusun, anjen dagingnya juga lain, khusus. Dagingnya bukan daging-daging sembarangan, bukan daging badan yang biasa, itu bukan, khusus. Ya kayak itulah hati ya semacam itu. Mungkin hati manusia secara bentuk dagingnya ya nggak jauh dengan hatinya hewan sapi. Tapi kalau itu yang dimaksud hewan dia juga punya. Wa fi batini tajwifun, di dalam itu, di dalam daging yang menggumpal itu loh, di dalam daging yang berbentuk buah sanubari itu ada rongga, ada lubang, ada ruang, ya. Lah di dalam ruang itu masih ada darah hitam yang menjadi sumber daripada ruh, sumber daripada kehidupan, sumber daripada jiwa. Ada penggerak mata dari situ, ada penggerak. Nah, ruhani kita itu ya berada di dalam itu, berada di dalam itu. Dulu kita itu hanya ruhani saja, terus kita dimasukkan ke dalam organ manusia, organ tubuh. Organ tubuh itu digerakkan oleh hati lah. Ya, hati yang dimaksud ya ruh itu. Bukan hati yang menggumpal tadi. Masya Allah. Lah, di dalam hati yang menggumpal itu masih ada daging yang menjadi tempatnya ruh. Daging yang menggumpal masih kelihatan, tapi setelah masuk ke dalam ruh itu sudah tidak kelihatan. Itu nanti yang akan kembali kepada Allah. Sangkan paraning dumati innalillah wa inna ilaihi rajiun.
Ya roh ini harus dijaga kesuciannya, jangan sampai terkecoh oleh nafsu, jangan sampai rampok oleh setan, biar tidak jatuh, tapi diangkat terus. Kalau jatuh berarti temannya setan, jatuh ke neraka. Kalau diangkat terus bersama Allah, maka akan menjadi temannya malaikat, yakni kelak bisa di surga dan mendapat kemuliaan, keberkahan di dunia. Masya Allah. Dan janjes tenan iki. Dadi walasna naksidul ansar hasakli wa kaifiyah tahu. Saya tidak memaksudkan atau tidak mengharapkan dalam contoh ini adalah membahas bentuknya, itu enggak. Kata Imam Ghazali. Tidak membahas modelnya, enggak. It yata'allaqu bi ghardul atibba wa la yata'allaqu bi al-aghrad adiniyah. Itu semuanya lah tujuan-tujuan para dokter hati, sakit hati atau apa ya, sakit hati itu dokter itu. Tapi tidak membahas tentang keagamaan. Kalau keagamaan baik jelek, halal haram, mulia dan hina, itu nanti di dalam itu sampai yang tidak kelihatan itu namanya jiwa tadi atau roh. Dan ya Allah, jan jeru tenan ya. Jeru betul. Wadal qalb maujudunil bawaim. Kalau yang dibahas hanyalah bentuk itu ada semua. Dewan ayam ada semacam itu, kambing ada, bahkan anjing juga ada. Nah, di dalam itu lagi yang ada jiwa betul, ada rumah Allah, dan itu hanya diberikan kepada manusia. Tergantung manusianya mau mengangkat derajatnya bersama malaikat atau menjatuhkan bersama dengan syaitan. Bahkan bal maujudun lil mayyit. Kalau hati itu yang dimaksud bentuknya, orang mati juga masih punya hati. Tapi kan tidak ada jiwanya. Jiwanya sudah kembali, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau memang jiwanya tadi menang, terangkat terus menjadi nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, yang radhiyatam mardiyah, selalu ridho. Tanda jiwa tenang apa? Tanda jiwa tenang itu selalu radhiyatam mardiyah, ridho dengan apa yang diberikan Allah. Diberikan sedikit ridho, sadar ini semua dari Allah. Diberikan apapun ridho, sadar ini dari Allah. Bahkan sampai luka itu dia ridho, memang dari Allah semua. Jadi Allah ridho, bagaimanapun ridho, syukur. Itu kalau sudah radhiyatan, nanti diridhoi Allah, hidup damai, tentrem, tenang. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah gitu. Jadi mayat itu hatinya ada, tapi jiwanya sudah tidak ada. Jadi ada namanya hati secara kaifiyah, hati secara sakal bentuk, tapi ada hati yang bermakna ruh, yang bermakna jiwa. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Wa nahnu idza atlaqna lafdzal qalb fi hadzal kitab lam na'ni bidzalika fa innahu qit'atul lahmin la qadra lahu. Dan Imam Ghazali berpesan apabila saya mengucapkan lafadz qalb dalam kitab ini, maka saya tidak menghendaki dengan qalb yang berbentuk sakal atau berbentuk daging tadi. Karena apa? Kalau hanya yang dimaksud adalah qalb yang berbentuk daging tadi, itu hanyalah gumpalan daging yang tidak ada harganya. Hewan punya, kadang malah harganya lebih mahal daripada daging-daging yang lain. Sapi punya, manusia kalau mati masih ada, itu tidak ada harganya. Yang ada harganya adalah jiwa yang akan menjadikan mulia ataupun celaka. Itu yang dibuat pertarungan oleh nafsu, dibuat pertarungan oleh setan dan malaikat. Di situ itu panggilan jiwa, maka hidupkanlah jiwamu. Lepaskanlah jiwamu, menangkanlah jiwamu, tinggikanlah jiwamu sampai menjadi manusia di atas rata-rata. Jadikan jiwamu menguasai panca indramu dengan iringan ridho Allah terus. Kau akan menjadi manusia sukses
dan akan menjadi manusia di atas rata-rata. Ya Allah, Masya Allah. Wa huwa min alamil mulki wasyahadah. Kalau hanya membahas hati itu adalah bahasan-bahasan dunia, bahasan-bahasan faktor yang kelihatan, alam, keraton, bumi, itu drikul bahaim, karena itu juga ditemukan oleh hewan, ditemukan oleh makhluk lain. Dengan dilihat bisa fadlan anil adamiyin, apalagi dilihat oleh manusia tambah bisa. Wes, itu makna hati yang pertama adalah yang berbentuk apa tadi itu? Berbentuk buah sanubari. Ini sih makna qalb, belum nanti ruh, nafas dan lain. Wal makna tsani wa latifatun robaniyatun ruhaniyatun laha bihadzal qalbil jismani ta'alluqun wa tilkal latifah ya haqiqatul insan wa huwa al mudrik al alim al-arif minal insan wa wal mukhatab wal muaqab wal muatab wal mutalab walaha alaqatun ma'al qalbi jismani masyaallah wa qad tahayyarat uqul aksal khalqi fi idraki wajhi alaqatihi fa inna ta'alluqahu bi yudahi ta'alluqal aghrad bil jismi al usab bil mausufat atau ta'alluqal musta'mal lil alat bil alat wis tambah ngelpol. Yang kedua adalah hati yang bermakna hal yang lembut, yang langsung bersentuhan dengan Allah, yang berupa jiwa. Ya, hati qalb yang lembut, tidak bisa dilihat, yang langsung bersentuhan dengan Rabbani, yang berupa jiwa. Ya. Laha bihadzal qalbi jismani ta'alluqun, tapi juga ada hubungan dengan qalb-qalb yang jismani seperti tadi. Oke. Jadi aslinya hati yang berupa jiwa, yang berupa robbani, berupa latifi tadi itu yang lembut tadi, itu masih ada hubungan dengan qalb al-jismani, qalb yang berbentuk sanubari tadi. Masya Allah. Tilkal latifah ya haqiqatul insan. Lah, lembut tadi itulah yang berupa jiwa yang tidak dilihat, itulah hakikat daripada insan. Ketika itu baik, maka insan tersebut menjadi orang baik, barokah di dunia, mulia di akhirat. Ketika apa tadi itu latifah, lembut tadi itu kok jelek, maka kotor, penuh dengan najis dosa, maka dia akan menjadi jelek, seluruh badan akan menjadi jelek, tercemar, seluruh ibaratnya air kalau sudah keruh akan mengalir semua menjadi keruh, di dunia mendapatkan kewalat atau kejelekan, di akhirat mendapat neraka kalau tidak segera taubat. Mudah-mudahan semua diketakdir segera taubat, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, angele gak kaprah. Lah, hati yang lembut itulah latifah rubaniyah, kelembutan jiwa yang hakikat manusia yang terbuka, manusia yang sadar tadi itu, ruhani tadi itu, dia yang bisa menemukan segala sesuatu, bahkan tidak hanya yang dipandang mata, dia bisa menumpungkan keajaiban-keajaiban di sisi Allah, dia yang akan makrifat kepada Allah, dia yang didhawuhi oleh Allah dengan kewajiban dan larangan, dia yang didhawuhi oleh Allah dengan sunnah dan kemakruhan. Kalau dia betul-betul baik, maka dia akan mendapatkan anugerah dan kemuliaan. Tapi kalau sampai salah, jelek, dia juga yang akan mendapatkan ancaman siksa neraka. Dia akan kembali dengan sengsara, dia akan disiksa dan cuci kelak, naudzubillahi min dzalik, dituntut kelak pertanggungjawabannya. Wala alaqatun ma'al qalbil jismani, juga termasuk ada hubungan dengan qalbi jismani, hati yang kelihatan. Nah ini terus gimana? Ini yang sangat sulit untuk membedakan.
Takhayyarat uqulu aksaril khalqi bidzalik wajh alaqadi. Banyak orang-orang hebat yang bingung dalam menjelaskan dan menemukan hubungan antara ruhani dengan jusmani. Ruhani itu ya yang tidak kelihatan, jusmani yang kelihatan. Fa inna ta'alluqahu bihi yudai ta'alluqal aghrad bil ajm al asab. Karena hubungannya ruhani dengan jusmani, jiwa dengan hati yang kelihatan atau dengan badan, itu seperti halnya hubungannya sifat-sifat yang baru dengan jisim-jisim, atau sifat atau hubungannya sesuatu yang dipakai untuk alat dengan alatnya itu sendiri. Pokoknya ngoten. Jadi kolab yang kelihatan itu sebagai alat, yang ruhani itu yang menggunakan alat tersebut, sehingga merambah menjadi seanggota badan. Ini sebagai alat lah, yang menggunakan alat adalah ruhani atau latifah tadi itu, yang lembut tadi. Masya Allah. Atau seperti halnya tempat. Qalb jusmani, hati yang kelihatan itu hanya wadah, tapi ruhani, latifah, rubani tadi itu barang yang lembut, yang sentuhan dengan Allah yang tidak kelihatan. Itu sebenarnya adalah yang menempati. Kalau jernih, maka akan jernih ke seluruh badan, hidupnya tenang, jiwanya damai, punya duit dia tenang, damai syukur, tidak punya duit tenang, damai ibadahnya tidak ketel, melihat kebesaran Allah, alam semesta semuanya kelihatan. Masya Allah. Ampuh hingga iso sampai hatam iki ma'mulun. Wa syarhu dzalika mimma yatawaqqahu lima yanaini. Natawaqqahu lima ini. Syarah penjelasannya tetap akan dilebarkan lagi sampai menjadi dua makna. Ahaduma annahu muta'alliqun bil mukasyafah. Yang pertama berhubungan dengan ilmu mukasyafah, binukani hati, terbukanya hati yang jiwa tadi itu sampai melihat betul, mata hatinya terang. Masya Allah. Mata hati yang dalam terang, yang tidak dilihat mata akan kelihatan. Keajaiban akan dibuka oleh Allah. Walaysa ghurduna min hadzal kitab illa ulumul muamalah. Mudah-mudahan kita oleh Allah terus dibukakan. Amin ya rabbal alamin. Dibarakati Kanjeng Nabi wa ulama Husain Al-Fatihah.